Shalom Bapak dan saudara-saudari sekalian, kami dari kelompok 5 beranggotakan Gustini Halawa dan Ocha Lestari akan memaparkan tugas kami dalam mengeksegesi kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-22. Pada bagian latar belakang, penulis dari kitab ini sendiri menurut tradisi gereja adalah ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Lukas ini sendiri adalah seorang dokter medis yang mengikuti perjalanan pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil. Diperkirakan ditulis pada tahun 62 sebelum Masehi dan ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Pada bagian latar belakang sejarah, terdapat beberapa peristiwa sejarah yang dicatat oleh Lukas dalam kitab ini. Di antaranya adalah yang pertama, wafatnya Herodes Agripa yang pertama. Yang kedua, masa kelaparan di bawah pemerintahan Claudius. Yang ketiga, kepemimpinan daerah dari Sergius Paulus. Yang keempat, pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Claudius. Yang kelima, kepemimpinan daerah dari Gubernur Galio. Yang keenam, kepemimpinan daerah dari Felix. Yang ketujuh, penggantian Felix oleh Festus. Pada bagian tafsiran, jadi nats firman Tuhan ini berisikan kisah tentang pelayanan salah seorang dari rasul yang diutus untuk mengabarkan kebenaran Injil, yaitu Filipus. Ketika itu Filipus tiba di Samaria dan memulai pelayanannya dalam memberitakan Injil di tempat tersebut, yang menghasilkan banyak orang di Samaria yang mengalami pertobatan. Mendengar kabar ini, para rasul kemudian mengutus Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes tiba di tempat tersebut, mereka pun menyaksikan pertobatan yang nyata tersebut terjadi di Samaria. Mereka kemudian memberikan Roh Kudus pada orang-orang di tempat itu. Ketika mereka memberikan Roh Kudus di tempat tersebut, ada seorang yang bernama Simon yang adalah ahli sihir di Samaria dan telah mengalami pertobatan. Namun ia belum memahami dengan tepat tentang karunia yang dapat membuat seseorang memperoleh Roh Kudus atau pneuma. Ia mengira bahwa karunia Roh Kudus dapat dibeli dengan uang, dan atas tindakannya ini pun ia ditegur dengan keras oleh Rasul Petrus dalam ayat yang ke-20. Petrus mengatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Pada ayat yang ke-22 kemudian menjelaskan kepada Simon tentang sikap yang harus ia lakukan agar ia tidak binasa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya atau rekan saya, Gustini Haulawa. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari makalah kami. Di ayat 22 ada beberapa kata kunci yang akan kita bahas. Yang pertama, bertobatlah. Bertobatlah dalam bahasa aslinya adalah metanoeson, dengan definisi kata repent atau bertobat dalam bentuk kata kerja aorist imperatif aktif orang kedua tunggal. Bertobat di sini dapat diartikan sebagai mengubah pikiran atau tujuan seseorang, atau berpikir secara berbeda setelahnya, mempertimbangkan kembali atau merasa menyesal. Dalam terjemahan bahasa Nias, kata ini diartikan sebagai falalini gera erau atau mengubah pikiran yang jahat ke arah yang lebih baik. Apabila kita membaca keseluruhan perikop di ayat ke-13 dijelaskan bahwa Simon yang disuruh bertobat oleh Petrus ternyata seorang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, artinya sudah ada pertobatan. Pertanyaannya, jika sudah bertobat, mengapa disuruh bertobat lagi? Nyatanya pertobatan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar berkata bahwa saya percaya atau saya menerimanya, melainkan seluruh kehidupan kita termasuk pikiran itu juga harus mengalami pembaharuan di dalam Dia, atau arah pikiran kita harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kejahatanmu. Kejahatanmu dalam bahasa aslinya adalah kakias. Di sini merupakan kata benda dalam bentuk genitif feminim tunggal dengan definisi kata wickedness atau kejahatan. Studi kata lain dari kejahatanmu adalah kakopoieo, artinya watak yang jahat atau prinsip ini mendasari kejahatan yang melekat yang ada bahkan jika tidak diungkapkan secara lahiriah. Arti kata lain dari kata ini dalam terjemahan New American Standard Bible adalah malice dan trouble atau
kedengkian, dan masalah. Di dalam NIV dijelaskan, because you thought you could buy the gift of God with money. Artinya, Simon berpikir bisa membeli pemberian Tuhan dengan uang. Jelas bahwa kejahatan ini berasal dari pikiran Simon karena ia masih hidup dengan pikirannya yang lama dan menganggap Roh Kudus bisa dibeli dengan uang, sama halnya dengan sihir. Yang ketiga yaitu berdoalah. Berdoalah dalam bahasa aslinya adalah deeteti, dengan definisi kata pray earnestly to, atau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata ini berasal dari akar kata deomai yang berarti ingin atau memohon. Sedangkan deomai berasal dari akar kata deo yang artinya kebutuhan pribadi yang dalam atau keinginan. Bisa dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki kebutuhan pribadi yang mendalam dan membuat orang tersebut harus memohon, maka buatlah permohonan yang sungguh-sungguh atau khusus. Ternyata bertobat tidak cukup. Tuhan juga menginginkan supaya kita mengambil tindakan yang lain, yaitu berdoa atau memohon pengampunan daripadanya. Bertobat dan berdoa sesuatu tindakan yang tidak boleh dipisahkan, karena berdoa memiliki kuasa yang besar dan membuat seseorang diampuni. Yang keempat yaitu mengampuni. Rasul Petrus dengan tegas menyuarakan perintah kepada Simon untuk melakukan pertobatan setelah ia berniat untuk membeli Roh Kudus dengan uangnya. Istilah mengampuni dalam bahasa aslinya adalah apetesetai, yang berasal dari akar kata apiemi dengan keterangan kata kerja future indikatif aktif orang ketiga tunggal. Kata ini dapat diartikan sebagai release atau discharge, yang artinya melepaskan atau pelepasan. Dalam terjemahan King James Version, istilah ini didefinisikan juga dengan kata forgive, omit, pot, atau memaafkan, menghilangkan, dan menyingkirkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Simon menunjukkan pertobatannya, maka ia akan dimaafkan dari niat hatinya yang buruk dan dihilangkan segala niat hatinya yang pahit seperti empedu, serta disingkirkan dari jerat kejahatan. Yang kelima yaitu hatimu. Hati memiliki definisi kata dalam bahasa aslinya yaitu kardias, yang berasal dari akar kata kardia dengan keterangan kata benda genetif feminim tunggal. Kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu pikiran, karakter, diri batiniah, kemauan, niat, dan pusat. Permintaan Simon kepada Rasul Petrus untuk memberikan kepadanya kuasa atau memberi Roh Kudus menggambarkan bahwa hatinya masih memiliki niat untuk membuat takjub banyak orang seperti yang ia lakukan dengan sihirnya dahulu. Dari penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa akar dari kejahatan berasal dari pikiran dan niat hati yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kemudian, akibat dari kejahatan tersebut adalah kebinasan atau penghancuran yang datang dari Tuhan. Akan tetapi, segala kejahatan ini dapat diampuni apabila orang yang melakukannya bertobat dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan daripadanya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali untuk meninggalkan segala kehidupan kita yang lama dan siap untuk diperbaharui di dalam Tuhan. Janganlah kita hanya mengaku percaya, akan tetapi hati dan pikiran kita masih melekat pada hal-hal duniawi. Marilah kita mengaku segala kesalahan kita dan meminta pengampunan kepadanya supaya kita tidak dibinasakan akibat dosa yang telah kita lakukan. Demikian hasil dari diskusi kami. Jika dalam pemaparan ini kami banyak melakukan kesalahan, kami minta maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.